Pemirsa CNBC Indonesia, Jakarta kembali menunjukkan kekuatan fiskalnya hingga akhir Juli 2025. Realisasi APBD telah mencapai 45,63 triliun rupiah dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang menyumbang lebih dari 31 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi pun terjaga, inflasi terkendali, lapangan kerja membaik dan investasi masih masuk untuk ramai ke Jakarta, dan semua ini menjadi tanda bahwa mesin ekonomi di Jakarta masih bergerak kuat. Namun pertanyaannya pemirsa, apakah ketahanan fiskal ini cukup untuk menjaga Jakarta untuk tetap solid menghadapi sisa tantangan ekonomi di tahun 2025? Kita akan membahasnya bersama saya, jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning, dan inilah Special Report CNBC Indonesia. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta membukukan kinerja yang kuat di paruh awal tahun 2025. Realisasi APBD per Juli menunjukkan mesin ekonomi ibu kota tetap kencang. Pendapatan tembus ke level 45,63 triliun rupiah atau 56% dari target. Sementara belanja terrealisasi 30,95 triliun rupiah atau 37%, menyisakan surplus yang menguatkan pondasi stabilitas fiskal. PAD sendiri menyumbang 31,52 triliun rupiah dengan pajak daerah menjadi penopang utama termasuk PBBP 2, pajak reklame dan pajak restoran. Secara makro, ekonomi Jakarta tumbuh 5,18% di kuartal 2, lebih tinggi dari di level nasional. Inflasi terkendali di level 2,25% dan tingkat pengangguran turun menjadi ke level 6,18% berkat pelatihan, kerja, dan juga job fair. Sepanjang semester 1 2025, investasi masuk mencapai 140,8 triliun rupiah menempatkan Jakarta di posisi kedua terbesar nasional. Dorongan ini didukung promosi investasi dan digitalisasi perizinan melalui Jakarta Investment Center. Pemprov menegaskan komitmen untuk mempertahankan stabilitas keuangan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat sinergi dengan BUMD dan instansi pusat. Ya, lalu bagaimana kondisi dan kinerja APBD DKI Jakarta untuk periode Oktober 2025 ini, termasuk juga pendapatan, belanja, stabilitas fiskal, dan juga proyeksi ekonomi ke depannya, sudah bersama dengan kami Head of Research CNBC Indonesia, Maesa Roh atau Mbak Esa. Selamat sore Mbak Esa, apa kabar? Selamat sore Mbak Dina, kabar baik. Kabar baik ya. Iya. Mbak Esa, mungkin boleh review kinerja sebelumnya kalau kita melihat realisasi APBD hingga Juli 2025 yang sudah mencapai ke level 45,63 triliun rupiah, atau sebenarnya kalau secara pencapaian sudah 56%. Dan bagaimana kalau dari Mbak Esa sendiri melihat pencapaian ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Apakah memang bisa kita katakan ini adalah kinerja yang lebih cepat atau masih on track seperti pola sebelum-sebelumnya? Silakan Mbak Esa dengan analisis Anda. Kalau lihat memang dari kita kalau lihat back to kuartal 2 ya, memang membaik ya, karena ingat kuartal 2 2024 itu ada efisiensi anggaran, kita ingat, dan ketika efisiensi anggaran itu kemudian dibuka dan tahun ini juga diperlonggar, itu membuat belanja itu lebih cepat ya. Apalagi kita ingat nih, kalau Jakarta ini kan intinya itu kayak mahmanya ekonomi Indonesia ya. Sekitar 16% ekonomi Indonesia itu ada disumbang oleh Jakarta, dan apapun yang terjadi di Jakarta itu akan sangat menentukan arah ekonomi ke depan. Jadi kalau Jakarta ini sudah bergerak lebih cepat, ekonomi Indonesia pun pasti akan bergerak lebih cepat ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk mungkin di sisa kita lihat ada banyak dari breakthrough dari Pemda Jakarta sendiri untuk mendorong dari realisasi belanja ataupun pendapatan. Kalau dilihat dari belanja daerah, baru terrealisasi di level 37%, Mbak Esa. Bagaimana pandangan Mbak Esa atau dari redaksi CNBC Indonesia atau dari research CNBC Indonesia? Apakah memang bisa dikatakan ini tanda efisiensi atau justru perlu percepatan agar efek ekonomi ke masyarakat bisa lebih terasa? Secara historis memang biasanya kalau realisasi anggaran itu di kuartal 1, kuartal 2 memang biasanya tidak akan sekencang di mungkin kuartal 3 dan 4 ya, karena mungkin ada perbanyak mungkin masalah kita lihat kontrak atau mungkin administrasi, tapi sebenarnya yang harus kita lihat ke depan ini, kemarin juga saya agak kaget ketika realisasi dari pertumbuhan ekonomi ternyata percepatan ya.
pertumbuhan dari konsumsi pemerintah, belanja pemerintah Pemda Jakarta 20%, artinya melonjak luar biasa. Saya yakin dengan adanya lonjakan belanja pemerintah itu juga akan terrealisasi, tercermin di realisasi belanja APBD juga gitu. Kalau dilihat dari data surplus sebesar 14,67 triliun rupiah dan silpa di level 18,56 triliun rupiah di kuartal 2 tahun 2025. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin pencapaian ini, bagaimana kecenderungan dari tren fiskal Jakarta saat ini seperti apa overview-nya? Apakah memang masih kita katakan lebih sehat, lebih stagnan, atau justru sebenarnya dari angka ini kita harus berhati-hati karena penyerapannya belum maksimal? Sebenarnya mungkin yang harus perlu kita ingat juga bahwa ini kan periode pertama dari Pak Pramono Anung ya. Ya. Pasti akan semuanya tidak akan apalagi dimulainya mungkin sekitar April kalau kita ingat ya. Jadi akan lebih berhati-hati, itu kita harus juga maklumi juga, Ada dan proses adaptasi. ada proses adaptasi juga, dan pemerintahnya juga baru ya. Jadi semuanya serba baru, dan proses kehati-hatian ini memang harus ada di awal-awal mungkin pemerintahan ya. Dan bahwa ada banyak belanja-belanja multi years itu yang mungkin juga terutama di belanja modal itu yang harus dipastikan bahwa ini bersih, clear prosesnya, jadi tidak mungkin ke depan tidak menjadi persoalan gitu. Jadi mungkin kalau di awal sudah clean, nanti ke depannya tinggal mempush di kuartal 3, kuartal 4 apa, bahkan mungkin mulai di 2026 di kuartal awal sudah tahu ritmenya, tahu mana yang harus dilaksanakan dengan lebih cepat gitu. Saya setuju sekali sama yang disampaikan sama Mbak Esa. Di pemerintahan Pemprov DKI Jakarta di bawah Pak Pramono Anung juga kan pasti butuh adaptasi, kemudian juga pasti konsolidasi, pasti Pak Gubernur juga menyusun tim-tim yang memang akan berurusan dan juga akan bertanggung jawab berkaitan dengan fiskal ini. Jadi kita tunggu juga kira-kira bagaimana optimalisasinya. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan kebijakan fiskal di daerah, kita pasti harus wajib membahas berkaitan dengan PAD. Betul. Mbak Esa. Ya. Kalau dari PAD sendiri levelnya adalah di level 31,52 triliun rupiah. Nah, tahun lalu ini PAD menjadi sorotan juga karena memang sempat melambat begitu, meskipun ya itu tadi balik lagi kita kan ada di masa ini adalah masa transisi pemerintahan juga begitu. Apakah memang tahun ini ada potensi arah-arah bahwa PAD di Jakarta akan kembali rebound dan reboundnya signifikan harapannya? Kalau melihat data-data terbaru ya, kalau kita lihat kan sebenarnya konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jakarta juga 5%, artinya sejajar dengan konsumsi nasional ya. Dan kita harus ingat bahwa 63% ekonomi Jakarta itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kalau konsumsi rumah tangga bergerak, pasti pendapatan daerahnya juga akan bergerak dari sisi pajak, dari sisi investasi akan istilahnya blooming ya, akan berkembang lebih bagus. Dan saya rasa itu juga akan tercermin, apalagi kita lihat banyak sekali terobosan sebenarnya, mungkin insentif-insentif yang diberikan Pemda Jakarta kepada masyarakat ya, dan juga upaya untuk mendorong dari belanja, mungkin belanja dari operasional, belanja mungkin dari bansos. Jadi itu juga akan membantu dari sisi pendapatan ya. Kalau kita belanja itu kan pada akhirnya juga akan tercermin dari kependapatan juga ya, karena kalau orang spending juga akan berpengaruh ke PPN. Kalau orang spending banyak, apalagi Jakarta ini pajaknya sangat mungkin besar, tergantung ke retribusi. Kalau orang punya banyak duit pasti lebih sering dong makan jajan di restoran, mungkin ada wah saya pengen nginep, itu juga pasti akan tercermin di dalam realisasi pajak. Dan artinya bahwa ketika konsumsi bergerak itu saya yakin pendapatan dari daerahnya juga akan naik dari mungkin apakah retribusi daerah atau kan pendapatan mungkin dari reklame sejenisnya, itu pasti juga akan berkembang gitu. Nah, kalau pas berarti dengan pertanyaan saya selanjutnya untuk Mbak Esa, kan kalau kita lihat dari pajak daerah, kalau dari DKI Jakarta sendiri PBB tercatat sudah 81% nih dari target, restoran kontribusinya 61%, reklame 72%. Ini kan sebenarnya angka yang sudah sangat signifikan. Betul ya. Begitu, istilahnya sudah optimal lah begitu. Kalau dari Mbak Esa sendiri kira-kira melihat sektor mana lagi yang masih bisa menjadi motor utama pemulihan penerimaan pajak Jakarta di 2025, mengingat tadi yang sudah seperti Mbak Esa sampaikan ada beberapa sektor yang sebenarnya penerimaannya sudah optimal. Kalau kita lihat sejalan dengan mungkin pertumbuhan dari sektoral di ekonomi nasional ya, itu juga ada beberapa sebenarnya sektor-sektor nih yang sedang berkembang bagus ya, seperti telekomunikasi, informasi, apalagi kita tahu lah ya daerah itu pasti daerah Jakarta ini sangat mungkin untuk urusan telekomunikasi,
bisnis telekomunikasi, bisnis pergudangan ya, itu akan berkembang sangat cepat. Kalau e-commerce kan artinya berbeda, mungkin kalau daerah lain penetrasi internetnya kurang, sementara di Jakarta itu kan sudah sangat luar biasa, jadi belanja e-commerce juga akan sangat cepat. Ya. Bisnis ini pun pergudangan, telekomunikasi, kemudian yang mendukungnya ya, transportasi, juga mungkin bisnis hiburan itu akan sangat bisa di-push ke depan sih saya rasa gitu. Oke, baik selanjutnya kita akan membahas, tadi kan kita sudah mereview kuartal kedua, tapi saya ingin mengelaborasikan juga kira-kira kalau dari research CNBC Indonesia melihat di kuartal 3 seperti apa. Ini yang ditunggu-tunggu juga, seperti apa kinerja fiskal dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda special report CNBC Indonesia berkaitan dengan kinerja APBD DKI Jakarta periode Oktober 2025 akan segera kembali, tetaplah bersama kami.